Kenapa menjadi dosen? Karena saya ingin menikah. Oke, ketemu lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun Dosen Nyentrik. Kali ini saya ingin bercerita kenapa saya menjadi dosen. Mau jawaban jujur atau pura-pura? Nah, begini ya. Kenapa saya menjadi dosen? Karena saya ingin menikah. Dulu aktivitas saya itu lebih banyak di kesenian. Saya seorang penyair. Saya aktivitasnya berpuisi, mengirim puisi, membaca puisi, dan aktivitas yang terkait dengan kesenian. Akhirnya mau tidak mau, karena di daerah khususnya di Mojokerto ini membuat saya harus mempelajari banyak hal. Akhirnya saya juga mempelajari fotografi. Ada beberapa karya fotografi yang sudah saya hasilkan dan sempat pameran. Kemudian menekuni videografi, buat film pendek gitu ya. Tapi kalau di film pendek ini saya belum punya banyak pengalaman gitu ya. Kemudian teater. Nah, kalau teater dari dulu saya memang suka dengan teater. Saya sempat di kampus dulu di UNESA. Saya bergabung di komunitas teater Kaki Langit. Karena kecintaan terhadap menulis, akhirnya saya lebih memilih. Nah, ini kebetulan kaosnya saya pakai. Ya, ini di komunitas Rabu Sore ya. Dari situ akhirnya teater tidak saya ikuti lagi. Tapi setelah saya benar-benar menjadi penyair gitu ya, pertandanya kalau menurut Ibu Wiyoto itu dimuat di Surat Kabar, dan saat itu karya-karya saya sudah dimuat di Surat Kabar, nama saya sudah diperhitungkan di Surabaya. Akhirnya saya bertemu lagi dengan kawan-kawan Teater Institut ya, sempat ikut main di, bukan ikut main sih, tapi ikut berproses kawan-kawan di Jakarta di teater kecil Taman Ismail Marzuki di tim ya di sana. Nah, kembali lagi, kenapa saya menjadi dosen? Ya karena saya ingin menikah. Dulu ketika ceritanya kenapa di Unim gitu ya, karena dulu saya diminta untuk menjuri ya di sana, menjuri puisi. Lah, logika saya itu yang namanya perguruan tinggi itu pasti membutuhkan gelar gitu ya. Akhirnya ketika saya menjuri itu saya tulis gelar di belakang nama saya, yang sebenarnya saya tidak pernah suka menuliskan itu. Bahkan di undangan pernikahan pun tidak saya tulis, malah yang saya tulis adalah puisi ya, karena ada di jantung saya puisi itu ya. Kemudian dari situ akhirnya Kaprodi saat itu Pak Doni meminang saya gitu ya. Punya background akademik toh? Punya, Pak. Bantu dong ngajar di sini semua nggak ada orang yang sastra murni. Oke lah, nanti saya pertimbangkan. Nah, sebenarnya saat itu saya ingin bergerak di kampung halaman, di rumah saya, di tempat saya lahir dulu, tempat saya bermain dulu waktu kecil. Sempet sih saya berpikir begini dulu, saya melakukan event di banyak tempat di luar kota ya, tapi di rumah saya sendiri, di kampung halaman saya sendiri, saya tidak pernah menyentuh itu. Saya tidak pernah melakukan apapun untuk kampung kelahiran saya gitu. Saya banyak melakukan perubahan-perubahan di sana, di luar kota, gerakan-gerakan ini, tapi di kampung halaman saya tidak. Nah, itu saya bertekad untuk pulang ke kampung halaman saat itu tahun 2016. Ya, akhirnya saya mendirikan Rumah Budaya Ahmad Fatoni. Di situ ada banyak aktivitas yang kalian bisa cek di Google ya. Di Google apa sih RBAF itu, aktivitasnya apa-apa. Nah, itu kalian bisa mengecek di sana. Kemudian dari situ ketika saya bergerak, saya terpikir gini, kalau saya masuk ke struktur pemerintah desa mungkin akan lebih menarik.
Ya, sehingga saya mencoba mengikuti menjadi sekretaris desa gitu ya. Tetapi tidak lolos. Mungkin karena jiwa saya tidak di situ, karena mungkin Tuhan tidak mengizinkan gerak saya yang bisa terbang ke sana kemari untuk terkungkung di ruangan kecil di balai desa itu. Mungkin itu mungkin. Ya. Akhirnya setelah 3 bulan akhirnya saya mempertimbangkan pinangan Pak Doni itu. Saya mengirimkan lamaran ke sana. Yang menariknya saat itu kata Pak Doni, ya bolehlah setidaknya 1 hari ke kampus. Nah 1 hari saya berpikir menarik kayaknya, jadi saya akan mengajar di kampus di Unim itu 1 hari. Ya, itu ketertarikan saya sampai 3 tahun ya. Jiwa saya masih di dalam jiwa penyair, di dalam jiwa teater, di dalam jiwa kesenian, performance art gitu ya. Tapi di kampus belum, ya. Di kampus belum. Baru 1 tahun inilah saya merasa benar-benar ingin. Kenapa sih saya sudah ada di kampus, saya sudah menjadi dosen, tapi saya tidak menekuni 100% seperti ketika saya menekuni puisi gitu loh. Ya, karena itulah akhirnya gini. Tiba-tiba Tuhan itu memberi saya jalan. Pak Doni selaku Kaprodi memberi saya mata kuliah menulis kreatif. Hah? Menulis kreatif? Padahal selama ini saya sering kali mengisi pelatihan-pelatihan menulis ya. Keluar kota, kemanapun, ke sekolah, ke perguruan tinggi, ke mahasiswa. Dan tahun ini saya diberi mata kuliah itu. Ini kayaknya saya diminta untuk total ini di kampus. Ya, sejak itulah akhirnya saya buka akun YouTube. Saya menyiapkan pembelajaran. Dan akhirnya saya pun aktif ngevlog gitu ya. Bahkan saya membuat kanal khusus yang nanti akan saya bercerita perihal dosen gitu ya. Di dosen nyentrik ini tentunya. Mengapa? Karena rambut saya panjang. Ya. Saya membuat kanal ini ya karena itulah, biar ada beda dengan yang lain. Tidak ada maksud apa-apa selain berbagi gitu ya. Jadi semacam itu. Akhirnya saya menekuni dunia dosen ini, dan kemarin bulan apa ya? Agustus kayaknya atau November gitu loh. Kan setiap tahun itu Kemenristek Dikti itu ada dana hibah penelitian ini ya. Dan saya mencoba. Selama 3 tahun ini saya tidak pernah mencoba mengajukan hibah itu, dan saya mencoba kok lolos. Dana yang yang didanai itu, yang lolos itu di proposal saya itu 17 juta berapa gitu ya, saya lupa tepatnya. Itu akhirnya saya berpikir, loh kok bisa lolos ya. Akhirnya antara seneng dan nanti saya melakukan apa gitu, karena saya di penelitian dosen pemula, masih pemula gitu loh. Nanti gimana ya, saya bingung lah. Dari situ akhirnya lah saya mau belajar, mau fokus tentang dosen selain puisi ya. Akhirnya saya akan berfokus pada dosen karir saya dosen ya. Untuk itulah alasannya kenapa. Ya karena saya ingin menikah. Loh, terus menikah dengan dosen apa ya? Kalau di dunia kesenian itu kan seperti usaha. Istilahnya kalau orang Jawa itu rok-rok asem gitu loh. Kalau ada asemnya ya dapat banyak lah. Kalau nggak ada asem, seperti itulah di dunia puisi, dunia sastra, dunia kesenian. Akhirnya saya dulu berpikiran bahwa kalau saya nanti ada penghasilan tetap setidaknya 1 juta, maka saya akan menikah, dan saya pinanglah itu istri saya. Dan kebetulan dia mau, dan dia sekarang menjadi anak dari menjadi ibu dari anak-anak saya gitu ya. Anak-anak baru 1, iya, karena sebentar lagi 2. Ya, saya mohon doanya kepada kawan-kawan, semoga nanti anak-anak saya lahir dengan sehat ya. Istri saya juga sehat, lahiran normal gitu ya.
perkiraan HPL-nya Mei ya. Oke, saya rasa itu. Oh, ada lagi. Selain itu tentunya ketika mendosen ya, ya karena saya suka mengajar sih ya, sebenarnya situ. Tapi keterikatan dengan aturan-aturan itu yang selama 3 tahun ini saya akhirnya bisa sedikit mengantisipasi. Tidaknya puisi dan mengajar itu menjadi sesuatu yang sudah menyatu dengan saya. Semoga nanti saya tidak malas untuk belajar, sehingga saya bisa mengajarkan apa yang telah saya pelajari. Itu saja, sampai ketemu di cerita saya selanjutnya di dosen nyentrik.